Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Teknisi Ngawur. Dan kali ini saya akan unboxing ini mesin Samsung A10s. Di sini itu keluhan usernya itu minta ganti mesin saja karena udah bekas di servis di tempat lain ya. Itu katanya udah lama nggak jadi diambil dibawa ke sini. Saya lihat itu ya udah panasan semuanya ya, terutama IC powernya itu sudah saya ganti juga, tetap nggak bisa, dan saya tawarin untuk ganti mesin dan usernya ternyata mau dan saya belikan ya. Ini untuk teman-teman ya. Kalau bisa itu diusahakan kalau beli di online shop ya. Kalau di Facebook itu malah banyak yang minus ya, pengalaman saya bukan menjelekkan, tapi kalau pingin itu di Facebook terpaksa ya rekomendasi teman-teman saja ya, teman sesama teknisi orangnya maksudnya, itu bisa direkomendasikan ya. Oke, di sini kelihatan bagus ya. Saya itu pernah beli di online shop tanpa bongkar seperti ini, itu segelnya itu cuma setengah, dan di bawah segel itu ternyata banyak komponen yang hilang ya. Saya komplainkan itu, katanya nggak mungkin segelnya itu setengah, jadi nggak bisa retur. Saya bilang itu akal-akalan kamu, tapi dia tetap ngeyel, jadi nggak bisa diretur ya. Jadi terpaksa saya melengkapi komponennya lagi dari mesin yang dari usernya ya. Dan di sini bisa dilihat ini soketnya itu udah bekas gantian. Jadi saya masukkan ke ini soket untuk USB-nya atau soket pengarah ke USB, itu speaker, itu soket fleksibel ini ya. Ini dia tidak bisa masuk. Dan setelah saya teliti itu ada bekas fluk ya di sekitarnya. Ya, perkiraan saya ini udah pernah gantian, tapi diganti hampir sama, tapi nggak sama ya, kurang satu, jadi agak sempit ya. Dan di sini saya mengomplain untuk masalah ini, dan ternyata saya hidupkan itu tidak ada wifi-nya tidak bisa, sinyalnya nggak bisa, dan bluetooth-nya tidak bisa ya. Di sini saya hidupkan itu hidup, setelah saya cek di situ agak kesulitan, dan ini komplainan saya. Ini wifi-nya nggak bisa, sinyal juga nggak bisa. Ini ada tulisan panggilan darurat. Wifi-nya nggak bisa diaktifin. Bluetooth mati. Oke, tadi itu video komplainan saya, dan ini soketnya ya. Ini soketnya bisa dilihat ini berbeda. Jadi nanti saya akan pindah dari soket yang punya usernya ya. Jadi saya minta solusinya. Ternyata dia minta ini dikembalikan 100. Saya kan minta saya retur atau saya perbaiki sendiri, tapi saya minta kembali uang 100.000. Dia memilih untuk kembali uang 100.000 saja. Oke, sesimpel gitu aja ya ceritanya. Sebenarnya sih banyak ya, tapi nggak usah diceritain. Yang penting itu hati-hati saja. Dan setelah itu saya ganti soketnya tadi, soket untuk fleksibelnya. Saya juga mengganti untuk IC ini ya, untuk wifi-nya dan Bluetooth-nya itu. Untuk masalah sinyalnya kemungkinan itu ada di tutup casingnya ya, itu ada, biasanya ada pin-pin, nanti saya jelaskan ya. Itu dia sinyalnya kurang kuat.
Tapi untuk masalah WiFi itu memang dari IC-nya, dan terpaksa saya ganti dari apa namanya bekasan yang punya usernya ya, yang udah dikerjain teknisi lain yang tadi ya. Di sini sudah saya ganti, tidak saya videoin karena apa, usernya minta cepat-cepat ya, dia buru-buru. Jadi ini datang langsung saya komplainkan, langsung saya kerjakan. Sebenarnya itu sebelum saya ini ya masih negosiasi untuk apa retur atau apa itu sudah saya ini ganti soketnya ya, kelamaan soalnya. Kalaupun dia nggak mau ya tidak saya kembalikan karena mungkin ini udah jadi ya. Oke, di sini sudah saya ganti IC-nya yang tadi ya, yang bisa dilihat yang tadi sudah saya bersihkan itu adalah IC untuk WiFi dan Bluetooth-nya itu jadi satu ya. Dan ini soketnya udah saya ganti yang ini udah saya copot ya, yang aslinya, asli bawaan dari HP-nya ini ya. Jadi untuk teman-teman yang beli di online shop maupun di Facebook biasanya itu ada kanibal itu ya, untuk HP-HP minusan biasanya seperti itu, dia minus LCD. Terkadang itu penjual itu dia apa namanya bisa hidup cuma ngeblank di LCD-nya kan biasanya pecah atau apa, itu biasanya itu dia bilang normal kalau biasanya yang abal-abal ya. Tapi kalau yang recommended itu memang benar-benar dicek ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau yang biasa-biasa itu ya kayak gitulah, intinya dia bisa hidup nyala itu dianggap mesin hidup normal gitu. Padahal itu saya pernah juga komplain ya, ini cuma hidup bukan normal karena spekernya nggak bisa bla bla bla. Yang namanya hidup udah ada sinyal ya normal bos, kalau ingin apa sempurna ya itu beli baru aja dari pabrik katanya gitu. Namanya juga HP minusan kan, belinya saya beli mesin normal, yang namanya normal ya normal semuanya. Tapi ya penjual kadang begitulah, intinya dia pakai alasan supaya tidak diretur ya. Oke, di sini sudah hidup. Dan untuk masalah password ini masalah ini ya apa dari apa namanya dari kartu saya. Setelah saya ganti tadi kan udah ada video untuk pas ini ya, pas nggak bisa WiFi-nya dan Bluetooth-nya. Nah ini di WiFi-nya dia langsung nyala ya, karena sebelumnya sudah saya coba juga sebelum saya bersihkan tadi, dan Bluetooth-nya udah bisa, tapi di sini sinyalnya masih tidak bisa karena tidak saya ganti IC WTR atau apapun. Tapi di situ terlihat ya apa sinyal trinya itu bisa. Ini anehnya tri, sinyal apa lemah itu dia tidak bisanya, ada sinyalnya. Tapi kalau WTR-nya rusak itu tri nggak bisa detek, tetap sama saja nggak ada sinyalnya ya. Nah ini tri juga bisa buat ngecek pulsa ya. Tapi yang Indosat Ooredoo itu tadi tidak ada sinyalnya. Nah, di sini ada kuning-kuning itu loh, pin untuk penguat sinyal ya, yang ada di casing itu tadi. Dan kita harus menutupnya ya, biar nempel sama ini kuning-kuning yang di PCB dan di bawah bot itu ya, bot bawah maksud saya. Nah ditutup seperti ini, jadi dia terkoneksi untuk apa namanya penguat sinyalnya di itu ya, dari antena sampai ke casing. Nah kita masukkan ini tanpa saya ganti IC WTR-nya. Ini kayaknya kayak begini, masalah begini saya udah apa namanya sebelumnya udah bilang ya, mungkin ada beberapa seperti ini kasusnya. Di
Di sini kita lihat dan Ooredoo-nya udah ada ya, ada sinyalnya 4G. Itu ada pulsa saja tadi mungkin. Jadi kita matikan. Nah, ini Indosat saja ya, Indosat Ooredoo-nya sudah bisa. Kita cek pulsa. Nah, ini kita cek bisa ya. Dan untuk memastikan memang ini apa benar-benar casingnya atau bukan ya, kita coba copot saja casing belakang ini atau namanya back cover ya. Kita copot SIM tray-nya dulu dan kita bongkar ya. Jadi di sini untuk video ini adalah intinya hati-hati untuk pembelian mesin yang dibilang penjual normal ya. Harus ada ini ya. Harus tanya ini garansi enggak, kalau tidak normal. Harus ada perjanjian sebelumnya. Kalau biasa di video ini ya. Oke, di sini tidak ada sinyalnya ya. Nah, bisa dilihat. Ya kan, ini tutupnya sudah saya buka tapi tidak ada sinyalnya. Tapi kalau tutupnya saya pasang lagi, ini pasti ada sinyalnya ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai ya. Waspada untuk pembelian seperti ini. Pembelian LCD juga sekarang udah agak kualitasnya kurang bagus ya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.